kita berdoa, Bapak Ibu. Benar, Engkau adalah kekuatan kami, Engkau adalah sumber perlindungan kami, Engkaulah kota benteng kami, dan hanya kepada Engkaulah kami bersandar, dan hanya kepada Engkaulah kami bergantung. Terima kasih Bapak di sorga untuk malam ini di fellowship keluarga Allah. Kami bersama-sama malam ini untuk belajar merenungkan akan firman-Mu. Bawa terus Roh Kudus untuk mengerti kedalaman daripada isi hati-Mu ya Tuhan. Berikan kami pengertian, berikan kami pencerahan, berikan kami pewayuan supaya kami bisa mengerti akan firman-Mu lebih dalam. Firman tidak sekedar menjadi pengetahuan dalam hidup kami, tapi firman-Mu yang mengubah hidup kami sehingga semakin hari kami boleh menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Berjalannya pemberitaan firman Tuhan yang memusrahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Semua dalam pengawasan-Mu ya Roh Kudus. Sehingga kami semua fokus, kami semua malam ini menerima firman-Mu dan firman-Mu yang mengubah kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, malam ini kita mau belajar bersama-sama. Buka firman Tuhan di dalam Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat 2. Ya. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 dengan judul adalah persembahan yang benar. Sudah Bapak Ibu temukan? Bisa baca bersama-sama dengan saya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Hitungan 1 sampai 3, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu, kita mau belajar hari ini di keluarga fellowship ini adalah, Bapak Ibu harus mengerti dulu apa itu ibadah. Nah, karena di ayat ini bisa saja Bapak Ibu bikin tema, tapi Bapak Ibu harus tahu dulu apa itu arti ibadah. Bersekutu dengan Tuhan. Apa lagi? Punya hubungan dengan Tuhan. Saudara, garis bawah dikatakan ibadah yang sejati. Nah, kata ibadah itu adalah mengabdi. Nah, kata pengabdian itu adalah suatu perbuatan kesetiaan. Jadi saudara, waktu saudara mau ikut Tuhan, saudara mau jadi pengikut Tuhan, saudara harus perlu nyatakan adalah apa? Kesetiaan. Sia-sialah ibadah Bapak Ibu setiap minggu, fellowship keluarga Allah, Kompas, sia-sia. Saya selalu bilang Bapak Ibu, sia-sia. Saudara harus catat dulu definisi ibadah itu apa. Kenapa dibilang ibadah yang sejati? Ibadah yang sejati, ya. Kenapa kita jadi setia ibadah, doa setia? Orang Kristen disuruh-suruh doa, disuruh ibadah. Saudara bukan orang setia. Saudara ibadah dipaksa. Kalau saudara tahu ibadah yang sejati, itu adalah mengabdi kepada Allah dengan setia. Maka saudara tanpa disuruh pun saudara langsung menyiapkan diri. Ya kan? Saya mau ibadah, saya mau berdoa, saya mau menyembah Tuhan. Nah saudara, goal daripada ibadah itu apa? Perubahan. Sia-sia Bapak Ibu kalau kita ibadah tapi kalau karakter kita nggak bisa berubah. Ibadah yang sejati itu harus mengubah. Makanya ayat ini katakan apa? Berubahlah oleh pembaruan budimu. Budi itu bicara tentang apa? Akal pikiran. Nah sebetulnya kalau kita mau rumuskan, kalau kita mau simpulkan kira-kira satu kata adalah pola. Kenapa dibilang akal budi? Karena apa yang ada dalam hidup itu menjelaskan di sini. Saudara jatuh cinta, saudara mau pikir hari ini beras habis, ikan habis, semua dirumuskan di mana? Di sini.
Makanya apa yang ada dalam hidup kita, saudara nggak perlu membenarkan diri. Orang bisa lihat kok berubah. Saudara berubah ke arah mana? Arah Kristus. Kita tidak lagi menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau kehidupan dunia masih enak, ujang-ujang rintik-rintik begini, di rumah main-main handphone, baku peluk-peluk dengan suami, ya toh, enak. Betul nggak? Ya toh? Nonton TikTok, nonton Telegram, Instagram, ya. Tapi kita yang mau diubah, cara pikirnya beda. Kita selalu mengutamakan siapa? Tuhan. Saudara, kita selalu merindukan, oh setiap hari Minggu saya ingin melayani, saya ingin melakukan sesuatu yang terbaik. Bapak Ibu, pujian kita tidak bisa menyogok hati Tuhan untuk dia tersenyum. Tuhan itu bukan bos. Dia itu Tuhan, dia itu pemimpin, pemilik alam semesta ini. Dia tidak bisa dipuji, dirayu dengan puji-pujian kita. Tapi Tuhan akan tersenyum ketika melihat anak-anaknya berubah. Saudara lihat ke orang tua senang ketika bukan karena uang. Paling menyenangkan bagi seorang tua ketika anaknya apa? Berubah. Demikian juga Tuhan. Nah, Tuhan juga rindu. Saudara tidak hanya sekedar datang ibadah, tapi saudara Tuhan rindu sesuatu yang terbaik. Saudara berikan kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Saudara bisa menjadi yang terbaik, saudara bisa mengenal. Karena ayat 2b dikatakan kamu dapat mengenal kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Seorang anak itu dia tahu keinginan bapaknya, dia tahu kehendak bapaknya. Kita ini anak. Berarti waktu kita datang ke ibadah, kita sudah tahu apa keinginan Tuhan. Di ayat ini saudara baca, keinginan Tuhan adalah apa? Tuhan mau merubah kita. Saudara mungkin bilang, saya kadang saya lihat orang Kristen misalnya mantan pelacur, dia bersaksi di mimbar, dia terlalu banggakan dengan pelacurnya. Saudara harus banggakan bagaimana Tuhan mengubah saudara seorang pelacur menjadi seorang pemuji. Itu yang saudara banggakan. Ini bersaksi, saya dulu melayani hidung belang. Kenapa hidung belang? Karena imanmu belang-belang. Saya tidak terlalu setuju. Saya bisa saja punya alasan. Dulu saya seorang mantan teroris, saya ingin bakar gereja, saya bisa bunuh gereja. Oh, bangga sekali. Tuhan tidak inginkan itu. Tapi kalau saudara dulu memang adalah seorang begitu, tapi kalau saudara hari ini, saudara tunjukkan saudara punya perubahan radikal dengan Tuhan, radikal dalam pujian penyembahan. Tuhan bilang begini, bos, top. Terus saudara berdiri, saya kadang lihat mantan-mantan napi, saya dulu tikam orang keluar masuk. Tuhan tidak bangga dengan tikam-tikam. Tuhan, saya dulu orang brutal, tapi Tuhan ubah saya hari ini. Saya menjadi orang yang mengabdikan diri untuk melayani Tuhan. Itu baru. Ini berdiri tato. Tato kon cuma naga. Kon naganya nabagara cuma tinta. Itu. Kon berdiri bangga-bangga. So tua bos. Cair semua. Dia lari kemana-mana. Aduh. Saya kemarin dengan Yudi pulang dari sini. Tiba-tiba ada seorang bertato, dia pakai kayu. Dia mau bagi istrinya. Lalu saya bilang, Yudi tolong berhenti dulu. Kenapa kamu pukul istri? Dia pergi tengah malam, pulang ada cupang di sini katanya. Istrinya langsung bilang ke saya begini, dia sendiri yang bikin cupang, baru dia curiga saya. Hei suami laki-laki buaya darat ini, susah. Saya bilang, tolong kamu turunkan kayumu. Langsung dia buang tuh kayu. Ya, saya juga dalam hati, ini perempuan kok mau dengan laki-laki. Misalnya kamu Islam puasa bulan Ramadan mesti bertobat, bukan kamu minum. Iya ya Pak, dikirain saya polisi. Saudara, Tuhan, hal yang paling menyenangkan bagi Tuhan adalah apa? Perubahan hidupmu. Coba saudara sekarang hitung, dari umur berapa saudara jadi orang Kristen? Perubahan apa dalam hidupmu? Kalau sampai rambut putih, karaktermu begitu-begitu terus, aduh.
Ya tuh. Sudah tahu tanah, sudah pernah lihat bejana ya, macam panci yang dibuat dari tanah liat. Sudah tahu itu tanah. Diinjak-injak orang, maaf kata, kotoran ada di situ, diludahin orang. Tapi waktu tanah liat ini ada di tangan penjunan, diubah menjadi sebuah bejana yang indah. Nah Tuhan itu rindu, kita ini orang yang kotor. Kalau waktu saudara datang ke ibadah, waktu dengar firman, Tuhan itu firman buat saya. Kalau saudara datang saya 1-2 jam, saudara masih main handphone. Pulang, firman apa? Tadi itu firman nyinggung saya. Saya dulu selalu saya buka hati saya. Tuhan firman untuk saya, ubah saya. Saya orang desa, orang tua miskin. Firman mengubah saya, Tuhan promosikan saya. Saudara lihat, tanah liat itu tidak berguna. Diinjak orang tidak berarti. Tapi ketika ada di tangan penjunan, saudara itu menjadi bejana yang indah, dipromosi. Hidup kita itu tanah liat, yang banyak kotornya, banyak hinanya. Makanya saudara datang ke gereja, saudara sudah di rumah Tuhan. Ini firman untuk saya. Saya terkadang lihat orang Kristen, kalau dia dengar firman 1 jam, ibadah lama. Coba saudara dia duduk, dia Carlota, dia cerita. Mat di sini tidak ada. Sini tidak ada. Di luar sana, di sini tidak ada. Di sini ibu-ibu di sini tidak suka cerita gosip orang. Tidak ada. Di sini ibu-ibu semua mulutnya penuh dengan firman. Di sini wanita-wanita mulutnya tajam dengan firman. Kumpul dengan hal-hal duniawi. Saudara akan menjadi sebuah persembahan yang indah kalau saudara seperti bejana tanah liat. Saya dulu ke Jakarta, orang bilang begini, dari desa ngomong Jakarta aja nggak bisa. Saya naik lift aja nggak bisa, naik eskalator aja nggak bisa. Saya latihan naik lift, naik eskalator latihan. Kaki kanan atau kiri lebih dulu. Latihan, saya orang desa. Cuma naik kelapa, naik pohon pisang, pinang, pepaya. Jangan saudara orang desa kau berlaga orang kota. Kejepit sama eskalator kau nggak bisa pulang. Langsung lumpuh. Ada orang dari kampung. Dia berlaga kayak orang kota. Tiba-tiba majikan, Ungke, tolong kamu ambil uang di ATM. Sampai di ATM dia putar-putar di ATM. Nggak tahu tapi setelnya apa? Setel kota. Majikannya tanya, Ungke kenapa? Saya cari-cari ATM. Tuh lo ATM sana. ATM ada tapi otaknya nggak bisa masukin. Nggak tahu masukin. Saya belajar dulu. Makanya saya datang ke Kakak Rohani, saya bilang begini, Demilin kamu nggak tahu yang begini. Saya orang desa. Saya nggak tahu tuh hotel bintang berapa, bintang 2, bintang 3, bintang 5. Nggak tahu. Saya mau belajar dirubah. Saya pernah dibentuk oleh Kakak Rohani begitu kuat. Saya status Facebook saja. Hina orang. Tolong hapus. Tuhan benturkan saya dengan Kakak Rohani yang begitu keras. Saya status mengenai apa? Puji Tuhan, hari ini dapat motor. Kakak saya bilang hapus. Kamu jangan pernah status untuk memuji dirimu, tapi pujilah Tuhan. Wis. Kakak rohani saya datang ke rumah, dia masakin saya nasi goreng. Seharusnya kalau biasa kalau di gereja lain mesti apa? Orang yang mau masak, pemimpin atau gembala yang mau masak, jemaat yang masak. Gembala. Dia masak nasi goreng. Bangun pagi dia bilang, Demelin, tuh nasi goreng kamu makan. Dia jadi kecontoh buat saya. Dia jadi teladan buat saya. Sudah tahu? Istrinya sakit, diabetes, segala macam. Saya tinggal dan kenal kakak rohani saya ini. Tapi begitu dia sayang sama istri. Dia rela untuk tidak bisa tidur tengah malam hanya untuk menjaga istri yang lagi sakit. Oh, kalau laki-laki zaman sekarang, ya toh, lebih baik mati kau ganti istri baru. Tapi di sini laki-laki ini, semua laki-laki di sini hatinya setia, mulus putih seperti salju. Di sini laki-laki cuma jaga korek-korek begini. Artinya apa? Asam lambung naik. Saudara, Tuhan mau kita ini berubah. Saudara tahu berubah itu lewat apa? Proses. Saudara, baju ini akan menjadi sebuah baju. Itu asalnya dari mana? Dari kain. Bahannya apa? Ya, bisa dari benang,
Tapi Bapak Ibu tahu enggak, prosesnya lama. Tidak semudah. Ya kan? Waktu sampai ini kain, diukur dulu body kita. Berapa pinggangnya? 80, 70. Habis itu tingginya, lengannya diukur semua. Ya toh? Dijahit. Pokoknya mata nggak boleh meleset. Sampai meleset gagal. Sudah lihat prosesnya. Waktu dijahit, jadilah baju. Saya pakai modelnya baju koko. Ya kan? Hidup kita juga proses. Saudara seringkali dibenturkan oleh orang. Itu seizin Tuhan. Saudara bisa dibenturkan oleh suami. Tuhan izinkan semua. Makanya firman Tuhan bilang begini. Besi menajamkan besi. Manusia. Ya. Maka kalau suami kalau dikikis sama istri. Mulutnya istri. Istri itu mulutnya tajam. Saudara, saya kalau ke Sanggar itu. Saya suka sekali lihat ikan sako. Tahu ikan sako? Ya. Panjang. Giginya kecil. Tapi berduri. Nah demikianlah gambaran tuh mulut-mulut istri. Tapi istri sini sudah nggak jadi seperti ikan sako. Ikan sako kurang tato. Saya juga kalau pergi di kampung-kampung ada ikan tato. Bahasa Indonesia itu ikan pogot. Itu kecil mulu. Tapi kalau dia gigit manucu memang. Istri itu kalau baca cerita dia mulai bilang gini. Sayang beras habis. Itu pelangmar panjang. Kayak ujang-ujang rintik-rintik. Panjang. Saudara masuk tuh suami. Ini istri gak pernah berhenti-berhenti. Demikianlah istri. Saudara dibenturkan. Dia bicara. Dia kikis sampai saudara punya perasaan. Tanpa istri bilang habis beras langsung saudara beli. Tuhan merindukan tuh perubahan. Saudara, setiap orang, saya mau jadi persembahan yang terbaik. Saya mau melakukan yang terbaik. Nana bikin yang terbaik untuk Tuhan bagaimana? Saudara mau bilang, oh saya pemain musik, saya worship leader, saya asir segala macam. Bukan soal itu. Yang saudara Tuhan rindukan adalah perubahan. Ya. Saudara, kata perubahan itu kata muasalnya itu dari kata bertobat. Orang bertobat dia sadar bahwa ternyata perbuatan selama ini tidak menyenangkan Tuhan. Untuk apa saudara di gereja 2 jam 3 jam saudara malaikat? Luar daripada itu saudara jadi setan semua. Tapi kalau kita di gereja dan di luar sama. Betapa senangnya Tuhan. Karena saudara kalau di gereja, saudara melayani cuma 2-10 orang ya, taruhlah 100 orang. Tapi kalau saudara di luar, orang lihat banyak sekali. Dia ini pelayan, orang Kristen. Makanya saudara kalau lihat ya, kalau orang ini setia dengan Tuhan, melayani Tuhan. Biasa bahasa orang begini. Dia ini rajin ibadah. Dia setia berdoa. Maka kelakuan nyandak berubah-berubah. Saudara pernah dengar itu? Saudara seringkali kita mendengar kata-kata itu kita terusik. Seolah-olah ini orang yang menghakimi. Saudara jadikan itu sebagai alat cambokan. Ternyata selama ini saya aktif di gereja. Saya menyembah Tuhan. Ternyata ada banyak hal yang belum Tuhan ubah dalam hidup saya. Orang lain seringkali menjadi cermin untuk kita. Saudara, mobil kalau tanpa kaca spion kita bisa celaka, kita bisa ditabrak orang. Kaca spion tuh fungsinya apa? Kita selain melihat, seringkali kan kita kayak kaca spion. Suka sekali kita hobi sekali lihat orang. Tapi jarang kita pingin jadi kaca cermin. Saudara lihat kalau kaca cermin. Saudara menghadapi kaca cermin. Saudara bisa lihat semua. Mukamu lagi suram, mukamu lagi sedih, kecewa, dapat lihat semua. Nah saudara, tidak ada yang salah kalau ada orang menilai. Saya seringkali taruh dalam hati saya, menurut saya sudah baik. Menurut saya sudah baik saya. Tapi ketika saya di luar, orang menilai saya masih belum baik. Kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan, yang sempurna untuk kita adalah kita dirubah menjadi serupa dengan Dia. Bukan serupa dengan dunia.
Saudara melayanilah dengan hati yang sungguh-sungguh. Saudara menjadi jemaat yang dengan sungguh-sungguh. Saya jujur terkadang kalau saya doain jemaat, saya doain orang datang, Pak Pendeta, doain saya supaya hidup saya diberkati. Kita seringkali hanya menginginkan berkat Tuhan. Tapi kita tidak menginginkan bagaimana Tuhan merubah kita. Saudara lihat emas. Emas itu diambil dari tanah kedalaman 100 meter lebih. Itu dia waktu datang bukan langsung jadi emas. Masih dengan tanah. Prosesnya apa? Digiling pakai tromol. Digiling sampai halus. Setelah digiling pakai tromol, apa yang dilakukan? Ditapis, orang bilang didulang. Didulang. Yang apa yang pasir dibuang. Setelah didulang, tinggal emas. Apa yang dilakukan? Dibakar pakai api. Seringkali Tuhan izinkan hidup kita dibakar oleh pencobaan. Tuhan izinkan ujian. Saudara kehabisan uang, saudara kehabisan beras. Tuhan seringkali menguji semua itu, membakar supaya saudara menjadi orang yang tenang, menjadi orang yang sabar. Menjadi orang yang bergantung kepada Tuhan. Karena kalau kita nggak dibakar, kita sering pakai jalan pintas. Kalau bukan koperasi, pinjam online, sorong ke saudara, sorong ke orang. Saya sering kali, sorry, ketika saya habis segala-galanya, saya belajar untuk tenang sejenak. Saya tenang sejenak. Saya datang ke Tuhan, hari ini kita habis semua. Kita nggak punya apa-apa. Bapak Ibu kita pernah nggak punya bensin sama sekali. Orang sudah sekarat minta, Pak Gembala tolong datang melayani tengah malam. Kita nggak pakai tarif. Saya malu sebagai seorang hamba Tuhan telepon begini, Bu, saya datang melayani, tapi saya nggak punya uang bensin. Saya bukan memuliakan Tuhan, saya sedang mempermalukan Tuhan. Saya jalan aja, start mobil saya jalan. Karena Ibu Gembala ingatkan sudah kedip-kedip. Saya jalan aja dengan iman. Jalan aja dengan iman. Puji Tuhan sampai hari ini. Mobil pernah mati di jalan, tapi kita nggak pernah titip KTP. Dari mobil ini sudah mau hampir selesai 5 tahun. Kita belum pernah titip KTP karena hutang bensin. Belum pernah sama sekali. Kalau habis di tengah jalan berkali-kali. Tapi kita selalu punya uang untuk beli bensin. Bapak Ibu lihat saja orang-orang yang datang sini melayani. Terkadang kayak Oma kemarin datang sini pagi-pagi, Pak Gem, boleh nggak kita datang melayani di sini? Silakan Oma datang. Kalau datang buat janji dulu, jangan langsung datang-datang. Kita ini terkadang punya kesibukan, buat janji dengan saya. Bukan berarti saya nggak bisa melayani. Terkadang orang ini semua maunya dia. Saya kadang melihat orang ini pola hidupnya ini nggak beres. Dia kira ini kita ini pengangguran. Saya pagi punya aktivitas antar anak. Habis pulang dengan istri berdoa menyembah Tuhan. Kalau ada hal yang kita kerjakan, kita akan kerjakan. Kalau ada pelayanan, kita akan lakukan pelayanan. Berapa minggu yang lalu ada oma-oma datang di sini, tunggu sampai sore. Saya keluar layani. Karena saya nggak punya buat janji. Tiba-tiba datang sih. Oma langsung tiba-tiba bilang. Dia bilang sama Ibu Gembala. Nanti berikut. Saudara, saya punya waktu untuk bisa istirahat. Saya punya waktu untuk menyembah Tuhan. Saya terkadang menjalani hidup ini. Semua waktu yang Tuhan berikan ini ternyata hanya sedikit. Waktu yang sedikit ini kalau Bapak Ibu tidak pergunakan, sia-siakan. Hidup ini tidak berarti. Makanya doa Musa di dalam Mazmur 90. Dia bilang begini. Ajarlah aku menghitung hari-hari ini. Supaya apa? Aku memperoleh hati yang bijaksana. Menjadi orang yang bijaksana. Yang bisa mengatur waktu. Saya tidur pagi, saya tidur malam, saya bangun pagi. Saya atur, saya bereskan, saya masak. Habis itu saya baca Alkitab. Siang hari saya jemput anak. Habis itu saya istirahat. Malam hari, sore hari saya bangun. Saya kerjakan sesuatu. Malam jam 9 saya tidur. Ada sebuah perubahan, ada sebuah penataan hidup. Kalau dari hal ini saja saudara kita tidak bisa mengatur. Bagaimana saudara bisa tunjukkan perubahan? Anak-anak saya ini tinggal di lingkungan sini. Israel, Valeri.
anak-anak ini, bisa saja mereka tuh bergaul sampai di sini, sana sini, bisa saja. Saya ajarkan, pulang sekolah buka sepatu, makan. Habis makan, cuci muka atau mandi, tidur. Sore hari saya kasih kesempatan, main 1-2 jam silakan. Habis itu belajar. Malam, tidur. Saya ajarkan, saya rubah pola pikir. Saya beberapa hari ini saya lihat Valeri di Israel, saya jarang setrika baju. Saya biasa besok sekolah, hari ini sudah harus setrika. Siapkan bajunya. Karena apa? Pagi-pagi itu istri saya dengan saya itu kewalahan. Karena kalau mereka bangun telat, istri asam lambung, darah naik, saya juga kena semprot. Jadi saya latih untuk menata. Bangun pagi, malam-malam, mereka sudah setrika bajunya. Israel Valeri setrika. Kalau Israel memang saya tidak bisa ajar lagi. Karena usia 5 tahun dia sudah tahu cuci piring. Dia sudah bisa tahu lutung ngepel. Dia seumuran kayak gini, kecil dia. Itu dia bisa perum dia agape rumah. Tanpa saya ajari, karena dia lihat mamanya setiap hari. Pel diajari. Saya nggak tahu anak itu dia melihat dan dia melakukan. Nah Bapak Ibu, kita mau tunjukkan kepada dunia bahwa kita anak Tuhan. Apa yang kita mau tunjukkan? Bukan merek gereja. Bukan saudara ada di gereja yang besar. Saudara gereja yang paling mewah. Gereja itu hanya wadah yang Tuhan kasih fasilitas. Seindah apapun gereja, sebanyak apapun fasilitas. Tapi kalau hidupmu tidak berubah, dunia tidak akan mencium bau-bau surgawi. Dunia tidak akan merasakan ada bau-bau kebenaran dalam hidup kita. Justru orang coba tiap bau utang, bau dunia. Ya toh? Orang baru lihat dari jarak jauh saja orang rindu. Ya toh? Beda kalau suami dirindukan istri orang itu lain. Tapi kalau saudara baru jalan saja, ini bapak sama ibu ini kalau datang ke kita ke Telaut. Bulan Februari tahun lalu itu opa sama oma yang punya pemilik rumah, Pak Gem. Kenapa cuma 3 hari? Kita rindu sekali Pak Gembala dan Ibu Gembala kalau bisa setahun. Saya bilang ya mudah-mudahan pindah senior di sana. Rindu orang. Mereka bangun jam 7, jam 8. Saya sama Ibu Gembala sudah bangun jam 5. Kita bangunkan ayam-ayam di Talaut. Nyembah Tuhan. Ayam nanti berkokok jam 6. Ayam telat bangun. Kita bangun sudah jam 5. Nyembah Tuhan. Tanpa gitar. Kutinggikan Engkau Tuhan. Kamar disediain besar sekali. Panjang sekali. Disediain spray. Wih, dikirain gitu. Saya kalau pergi di kampung kadang malu. Pokoknya dibuat spesial. Kita sama Ibu Gembala bangun pagi. Oma airnya malu. Besok pagi dia bangun jam 3 dia goreng pisang. Dia bukan berdoa, dia goreng pisang. Setelah pisang so masak, jam 4 baru dia berdoa. Saya sama Ibu Gembala lebih lagi. Bayangkan satu malam kita nggak bisa tidur. Dibangunkan oleh Bluetooth. Semua mati nih Bluetooth dia kakak begini. Dalam nama Yesus Bluetooth kalau boleh itu. Dia lihat saya begini. Saya telepon Valeri. Itu Bluetooth bagaimana? Ayah sudah mati jam 1. Bu Gembala gelisah. Pokoknya berikut, jangan piara lagi anjing. Kalau piara anjing begini, jadi sedih, gelisah. Itu Bluetooth kan hari-hari duduk di situ, main-main sama kita, mati. Onal sama Israel Valeri, ya mereka makamkan di depan gereja. Saudara, orang rindu. Saya semua pulang begini, opa dengan oma pikul pisang, 2 pohon. Saya bilang sama istri saya, sebenarnya di Bitung juga banyak pisang. Tapi sakit mereka rindu. Mereka sayang saya dengan Ibu Gembala. Mereka bawa pisang. Saya benar dalam hati saya, Tuhan, yang saya rindukan bukan pisang, halua kenari. Kan paling enak sana kan halua kenari itu. Saya kalau ke kampung Siau di kampung Mini, itu pulang dibikin apa? Perkedel ikan. Saya dalam hati berdoa, Tuhan, kalau bisa jangan 2 panggal, 1 dos.
Kenapa? Perkedel ikan tuh enak. Saudara makan perkedel jagung, saja enak. Saudara coba lihat. Ikan di Siau itu kan ikan manis. Kan dia baru datang masih begini-begini. Langsung dibikin perkedel. Jadi kalau makan tuh enak. Saya sampai di Siau, mereka bilang begini, Pak Gembala, mau datang di sini berapa hari? 3 hari. Aduh Pak, kalau boleh 2 minggu, 3 minggu. Saya bilang, Bu, saya baru datang 3 hari, istri saya coba telepon. Apalagi semua bulan minggu-minggu. Orang rindu. Saudara lihat ya, bahwa kalau kita ini berubah, orang itu rindu. Ya, beda. Kalau perempuan dirindukan suami orang itu beda, itu lain. Tapi kalau saudara dirindukan orang mulai anak-anak, rindu. Saudara sedang memberikan sebuah bau aroma. Aromanya apa? Aroma sorga. Orang cium. Wow. Ya toh, datang. Kapan Ibu Fia datang? Bu, kalau boleh jangan dulu pulang berang 3 bulan. Mati suami nanti. Ya, datang. Pak Yudi, kapan datang? Baru. Pak Yudi kalau boleh tinggal di sini barang setahun. Habis istrimu. Pulang kawin ulang istrimu. Tapi Angelica enggak pernah begitu. Tetap setia. Hatinya, saya baru datang Yudi baru sampai sini. Salam Papi, Yudi ada situ, baru sampai Yudi. Baru sampai. Papi kalau boleh suruh kakak Yudi pulang cepat. Hatinya rindu terus sama Yudi. Amen. Yudi keluar jantungnya berdebar. Pum, pum, pak, pum. Orang cari. Serta Yudi pulang dia veto. Balik ulang lagi. Papi tolong kasih pulang. Terus marah-marah dia. Iya tuh. Sama kayak Ibu Bet. Saya lihat hari-hari. Halo, saya bilang. Ibu Bet ini kayak apa? Operator Telkomsel. Pokoknya dia masuk. Yo. Ya. Pakai bahasa Sangir tuh. Iya, bapurete. Wah. Dia rindukan. Serius. Bukan hanya dia rindukan Yesua. Ini Ibu Bet ini telepon kiri kanan. Wah, telepon Amurang. Ya. Bawa bagaimana? Bawa pasien segala macam. Wis. Saya bilang Ibu Bet bisa-bisa meledak tuh ya telepon di telinga. Kalau Mami orang WA telepon saya, kalau terlalu banyak dia sudah baca. Karena mata saudara, you know Rara, mata so minus. Gampang lah. Saya kalau ketik terlalu banyak langsung pakai VN. Semua jatuh fur itu tangan. Itu artinya apa? Gejala so tua saya. Maka tadi kalau ini Angelica ketik terlalu panjang, Angelica Yudi di jalan. Karena kalau kita mau ketik begini, sosok tangan kanan sebegini. Sebegini. Siapa mau reply kalau Pak Gembala yang stroke? Ya tuh. Siapa? Kalau Gembala jalan begini. Kenapa? Angelica bikin stroke Pak Papi. Ya. Apalagi Onan kalau dia telepon, saya suruh dia telepon ulangi. Ya, dia chat lagi. Terus dia bilang, Onal, satu kata aja. Oh, dia bagi itu satu makalah. Bapak Ibu, Tuhan rindukan adalah perubahan hidup. Saudara, nilai kehidupan kita tidak ditentukan oleh uang yang kita peroleh. Saudara kaya tapi mentalmu adalah mental botu, mental koncudu, mental pelit. Lihat orang-orang miskin saudara sembunyikan tangan. Boleh pinjam 1 juta, ini tidak ada. Padahal itu uang banyak sekali. Kurang ngajar. Ya tuh. Orang kaya itu lebih mudahnya langsung memberi. Berapa? 1 juta. Saya tambah 2 juta. Itu orang kaya. Ini uangnya di 50 juta. Ada uang. Yang tidak ada. Pura-pura miskin. Kurang ajar. Setelah Tuhan so ambil itu doi sama Tuhan bikin kaya ulang. So miskin ulangan. Tuhan seringkali membuat kita kaya supaya kita menolong siapa? Orang lain. Saya kadang berdoa begini sama Tuhan. Kapan Tuhan berkati saya? Supaya jemaat-jemaat yang tidak punya rumah, saya kasih mereka punya rumah. Itu. Saya dulu jadi pendeta, belum punya gereja, saya bisa kasih jemaat-jemaat punya motor. Di pinggiran ke bawah, saya punya motor cuman apa? Yamaha Manguni. Rusak di tengah jalan, saya dorong.
Saya kasih yang baru-baru ke jemaat. Satu pun tidak ada yang jemaat yang saya kasih motor. Hari ini berjemaat dengan saya. Tapi Tuhan bilang sama saya, orang Kristen memberi, kamu sedang menabur. Setiap taburan itu tidak langsung berbuah, tapi dia apa? Bertumbuh. Kapan waktunya? Waktu Tuhan kamu akan menuai. Sekarang saya menuai. Dulu saya kasih, sekarang saya bingung. Tuhan, besok saya makan apa? Saya kasih. Itu. Kasih dengan kasih beda ya. Kasih itu bayarannya nyawa. Tapi kalau kasih terkadang bayar dengan doi korban keluarga. Nah, itu kasih. Tapi kalau kasih itu bayarannya nyawa. Saudara, saya baru-baru ini Tuhan bawa saya. Seringkali kita berpikir kalau saya baik sama orang itu Tuhan senang. Belum tentu. Saudara baik sama orang tapi saudara korbankan buat keluarga, itu dosa. Loh, kok bisa? Saudara memberi untuk orang, menolong orang, tapi suamimu bilang, aduh, makan bu, asam lambung naik, mabuk yang naik. Saudara bisa masuk akal enggak? Saudara pergi perang, tapi bentengmu hancur. Ya toh, ini logikanya. Kenyangkan istrimu. Saya pernah ketemu hamba Tuhan. Cuman gara-gara angsuran. Dia suruh anaknya puasa 1 minggu sama istri. Saya bilang, nih suami begini. Kalau saya Pak Gembala, angsuran tunggu dulu. Istri sampai sekarang Bu Gembala tidak pernah turun badan. Naik terus badan. Dulu Bu Gembala 40 naik. Serta dia mengandung Israel naik. 60, 70, 80. Sekarang Bu Gembala seberapa kilo? Berapa Bu Gembala sekarang? Berat? 80 lebih. Lihat, Ibu Gembala punya berat. Dia pernah beli obat langsing. Dia tidak minum itu obat langsing. Dia takut. Kenapa? Karena badannya tidak pernah turun. Terus, saya tidak pernah paksakan Ibu Gembala harus langsingkan. Begini saya bagus. Karena kalau peluk begini kan berdaging. Daripada peluk begini kan rasa tulang. Sadar. Itu. Coba lihat Pak Ridwan. Kalau dia peluk Ibu Rika, dia dapat rasa Ibu Rika. Tapi kalau dia peluk bukan rasa tulang, bukan istri ini. Tulang belulang ini. Ya tuh. Tapi kalau dia pegang begini baru puru, DP lemak banyak sekali. Belum yang lain. Belum dia pegang begini, pengeluaran banyak sekali. Nah, Tuhan mau mengubah kita. Supaya apa? Tuhan bilang waktu kita mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang terbaik. Yang berkenan. Yang kudus. Yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara tahu? Waktu imam-imam mempersembahkan domba. Selalu mereka pilih yang mana? Yang jantan, yang gemuk, dan yang tidak bercacat. Yang tidak sakit-sakitan. Hidup kita, ya toh? Saya sering kali lihat orang Kristen terbalik pikiran. Nanti dia sostroku, Tuhan pakai saya. Selangkah anak bacita so miring anak mulu. Kung Tuhan mau pakai bagaimana? Apalagi supaya langsung tongkat-tongkat. Ngana naik itu di Gunung Karangetan sana. Kung itu api dia bagai sembur, langsung jadi vulkanik ngana. Aduh. Saudara yang orang persembahkan orang hidup lagi sehat, lagi kuat. Jangan nanti kan api puru sobat aku diabetes kamu jalan kamu kemana? Tuhan pakai saya, nggak namanya nyanyi saya setengah mati. Ini bukan singgung kita puru besar loh. Iya, saya pernah layani dari seorang ibu pelayan Tuhan di Maumbi. Wih, tahu semua firman dari Kejadian sampai Wahyu. Dia hafal semua kitab. Tapi setelah sakit, kita bilang ini orang dia cuma jadikan firman itu sebagai pengetahuan. Tapi kelakuannya, setiap hari dia bilang di Pison, babi, binatang, sudah jadi kebun binatang di Pison. Ya toh? Serta Tuhan bikin DP mulu stroke. Dia sudah bisa bilang binatang, sendiri. Dia bilang, Pak Gem boleh luruskan, saya tidak bisa luruskan. Saya bukan ahli meluruskan orang yang mulut bengkok. Karena yang punya mujizat adalah Tuhan. Ya. Saya pernah melayani di Pulau Para. Suami istri kaki so hancur semua. Bubet. Semua pulang nih. Orang Pak Gembala tolong layani saya dulu. Yang lain cari kasih uang tiket. Saya layani. Dia so pakai tongkat. Dia bilang doakan Pak Gembala. Supaya saya bisa jadi hamba Tuhan melayani Tuhan. Kak, bagaimana kamu bisa melayani Tuhan? Pak jalan saya sebegini begini. Kamu melayani Tuhan.
Ya Tuhan, selama lagi lurus begini, hujan pun saya tidak akan takut. Kalau saya pergi ibadah, saya percaya Tuhan berkuasa menghentikan hujan. Ini baru pergi ibadah susah gigi. Nggak aja pergi ibadah. Kita tidur. Oh Tuhan tambah 2 kali lipat di sakit gigi. Ponstan bawa ke dokter. Dokter bilang, Pak, operasi. Kena jantung, mati muda. Istri kawin ulang atau suami kawin ulang. Ini baru sakit gigi, baru sakit kepala. Aduh, mikir, mana aja pergi. Percaya sama kayak Yairus, mati anaknya, tapi dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia percaya Yesus sanggup menyembuhkan anaknya. Ya tuh, baru pergi begini, persembahan cuma 2.000. Saudara, Tuhan menginginkan bukan persembahan uangmu. Kalau uangmu tidak ada, saudara tidak perlu paksa. Pinjam dulu pada tetangga mau kasih persembahan. Ya Tuhan, saudara mau sogok Tuhan dengan persembahan? Tidak usah. Savior tidak selalu menekankan saudara harus memaksa, harus punya persembahan. Saya selalu utamakan saudara persembahkan hidup ini. Supaya hidup ini dirubah menjadi yang terbaik. Seperti yang Tuhan mau. Kehendak Tuhan yang berkenan, yang sempurna, yang terbaik adalah hidup kita dirubah. Mari bangkit berdiri. Berkaryalah. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah setiap hari. Ubahlah kami jadi baru. Katakan ubahlah kami. Ubahlah kami Bapa. Bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sesuai dengan firman. Katakan ubahlah kami. Ubahlah kami Bapa. Bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sama seperti Yesus. Katakan pujian dari awal. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Amin. Berkaryalah dengan kuasa. Katakan jamalah. Jamalah kami, jamalah setiap hati. Katakan ubahlah kami jadi serupa. Katakan ubahlah kami. Haleluya. Ubahlah kami. Oh, bentuklah kami. Jesus, jadikan sesuai dengan. Oh, ubahlah kami Bapa. Bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sama. Oh, ubahlah kami Bapa. Ubahlah kami Bapa. Bentuklah kami Bapa. Jadikan sesuai dengan firman. Katakan ubahlah kami Bapa. Ubahlah kami Bapa. Oh, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa. Bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sesuai dengan firman. Ubahlah kami Bapa. Ubahlah kami Bapa. Bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sama lagi. Oh, ubahlah kami Bapa. Ubahlah kami Bapa. Bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sesuai dengan firman. Katakan ubahlah kami. Ubahlah kami Bapa.
Bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama. Lagi katakan, ubahlah saya Bapa. Oh, ubahlah saya Bapa, bentuklah saya Bapa, jadikan saya sesuai dengan firman. Katakan, ubahlah saya Bapa, bentuklah saya Bapa, jadikan saya sama. Oh, ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman. Katakan, ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti, jadikan kami seperti-Mu Yesus, jadikan kami sama seperti Yesus. Saudara, pejamkan mata malam ini. Saya nggak tahu seberapa banyak firman selama ini yang Bapak Ibu terima, dan itu mendatangkan perubahan dalam hidup kita. Yang Tuhan rindukan bukan kehadiran saja, tapi Tuhan rindukan setiap kehadiran membawa sebuah perubahan. Dan perubahan bukan ke arah dunia, tapi ke arah Kristus. Dan Tuhan rindu supaya kita menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan, dan yang sempurna di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Cuman satu-satunya cara, saudara, kita harus dirubah. Bagaimana supaya kita bisa dirubah? Saudara harus memberi hidup untuk Tuhan mengubah. Tanpa saudara memberi hidup saudara untuk Tuhan mengubah, saudara tidak akan menjadi seperti bejana di tangan penjunan. Ketika tanah liat itu dipegang oleh seorang penjunan, maka dia akan mengubah, akan menjadi sebuah bejana yang indah. Demikian juga ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan yang akan mengubah hidup kita, maka hidup kita akan menjadi hidup yang berkemenangan, menjadi hidup yang berkualitas, hidup yang menyenangkan hati Bapa di surga. Malam ini saudara yang membuka hati saudara, saudara sendiri yang berkata, Tuhan, saya mau dirubah, saya mau jadi yang terbaik, bukan menurut saya, tapi menurut kehendak-Mu. Bukan menurut saya, tapi menurut kehendak-Mu yang terbaik, yang sempurna. Yang terbaik dan sempurna kehendak Tuhan adalah kita harus dirubah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, supaya hidup kita menjadi hidup yang berkenan, yang kudus, dan yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah firman terus bekerja untuk setiap kami semua. Malam ini kami yang telah menerima, ubah kami supaya semakin hari kehidupan kami tidak lagi setara dengan dunia, tapi menjadi serupa dengan Engkau. Sehingga hidup kami bukan lagi menyenangkan dunia ini, tapi menyenangkan Engkau. Hidup kami menjadi persembahan yang baik, yang berkenan, dan yang kudus di hadirat-Mu. Karena kami telah diubah menjadi serupa dengan Engkau. Meteraikan firman yang telah kami terima malam ini, yang telah kami dengar malam ini. Kami pulang dari tempat ini, biar kami terus diubah. Kami terus diubah sesuai proses yang Tuhan izinkan terjadi, sampai pada satu titik di mana kami mencapai pada apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba-Mu selesai untuk berbicara sampai di sini, tapi hamba-Mu percaya Engkau terus bekerja dengan kuasa firman-Mu pada setiap kami malam ini. Terima kasih Bapa di sorga. Setelah dari firman yang kami dengar ini, kami akan mempersiapkan persembahan kami, kecil besar, untuk menopang kerajaan-Mu di muka bumi ini, lewat satu wadah JKI Savior Ministry. Tuhan, tilik setiap hati kami yang belum memberi maupun yang akan memberi. Tuhan, balas berkat dengan lipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Yang sudah diberkati dan siap memberkati pekerjaan Tuhan, katakan amin.